in my heart, making melody in my heart. Siapa yang tahu lagunya? Ayo, siapa yang tahu lagunya? Making melody in my heart. Ada ya di laptop ya? Kemarin tahun lalu ada ya? Making melody. Hilang ya? Kasih hilang nanti kalau gitu. Nanti berikutnya. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart, to the king of king. Gampang. Making melody in my heart. Itu udah masuk. Gampang kan kata-katanya? Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart, to the king of. Yang ini organ pagi ini ya, dari tangga ke belakang situ itu drum, gitar, organ, trompet. Apa ini? Apa? Mau coba? Ini apa? Apa? Ini Omar suaranya lagi. Oh ya semua ini. Oke, kalau gayanya dengan gaya sambil duduk pakai gayanya. Ya itu lihat. Ini bagaimana gayanya? Oh, lihat om. Ya, drum. Ya, gitar. Ya, yang pas gatal pas itu ya. Making melody in my heart, making melody in my heart, to the king. Lihat gerakannya ya. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart, to the king of kings. Making melody in my heart, making melody. Cukup, sudah. Nanti kita lanjut. Baik. Siapa yang mau berpegang kepada firman Tuhan, angkat tangannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Bersungut-sungut berarti apa tadi bilang? Lakukan segala sesuatu dengan semangat. Kemarin Om Hardi lupa bawa bukunya. Om Hardi melayani di Jawa Timur. Tahu nggak temanya apa? Tahu nggak temanya apa? Nggak tahu? Tante Vera, di situ aja. Sebut apa temanya? Jangan hatinya dulu. Cius. Nah, ayo temanya begitu coba. Salah kebalik. Ini memang ini. Perhatikan temanya nih. Cius cengut ya. Tema tapi Tuhan berkati. Cuman cius cengut ya. Nanti Om Hari bawa di bukunya. Om Hari nggak bikin-bikin. Tapi Om Hari sampai tanya, ini pembicara bingung, ini bahasa rupanya ibu katanya bahasa bayi. Mereka pakai bahasa bayi. Cius cengut ya. Maksudnya gini, serius, semangat ya. Itu artinya cius cengut ya. Sudah, mau cengut? Apa itu cengut? Semangat. Itu semangat ya. Itu di sana di Jawa Timur. Kita di sini tetap semangat. Amin. Iya. Jangan menengik ya. Jangan saling menengik. Apa itu menengik? Apa ya bahasa Ibrani gitu ya? Pokoknya bahasanya aneh-aneh ke Jawa itu ya. Mengenyek. Jangan mengejek.
Itu bahasa Jawa. Oke, sekarang kita akan belajar firman Tuhan kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang benih. Benih yang baik itu siapa? Benih yang baik itu siapa? Anak kerajaan. Satu dua, benih yang baik itu siapa? Anak kerajaan itu siapa? Saya, katakan, saya. Benih yang baik itu siapa? Sebutkan namanya sekarang. Kalau saya kan banyak. Benih yang baik itu siapa? Justin, Hardy. Ini siapa? Apa? Daniela. Saya kira ya Daniela. Oh iya, oke. Sebut nama masing-masing. Benih yang baik itu adalah Hardy, Joy, gitu. Benih yang baik itu adalah sekarang. Tetapi ketika benih itu ditabur, mendengar firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan ada burung yang mengambil benih itu. Siapa itu burung? Yang menggang, yang yang mengambil Makanya sekarang perhatikan, biarkan burung-burung itu lewat aja. Jangan biarkan benih kita diambil. Jangan biarkan kita ketika mendengar firman Tuhan, kita semua terhilang. Cuman gara-gara kita mendapat firman Tuhan, tetapi kemudian kita tidak mendapat apa-apa di dalamnya. Kenapa? Karena ngobrol, karena terganggu. Handphone bisa jadi burung, jadi iblis. Tuh. Makanya Tante Vera berusaha untuk semangat semuanya. Nah ini sudah belum apa-apa, sudah ini belum 5 menit loh Hardy khotbah ini. Aduh, sudah. Nggak usah berdoa. Hardy sudah berdoa tadi. Nggak usah bantu dalam doa lagi. Kita dengar firman Tuhan aja. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang cermin. Iya. Apa? Siapa di sini yang pernah bercermin, angkat tangannya. Kasih turun tangannya. Kasih turun. Jujur ya, siapa yang hari ini belum bercermin? Jujur. Betul, Justin? Gak main-main. Harus jujur loh sama diri sendiri loh. Jangan bermain terus. Nanti kalau bermain terus, kalian mempermainkan iblis. Jujur ya, siapa di sini yang belum pernah melihat cermin? Atau yang belum bercermin? Pasti semua sudah ya. Sekarang Om Hardy minta, Tante, apa dulu lupa lagi? Tante merah ya? Esther, sorry, aduh lupa. Tante Vega, Tante bingung, banyak tante di sini. Tante Vega sini. Tante Vega siapa? Ya sudahlah. Kalian jangan takut. Ini Om Hardy mau tes dulu ini sekarang. Tolong Pak Kris dibuka pintunya, tolong dibuka pintunya dua-dua. Tolong dibuka pintunya dua-dua. Ini mau dilempar ini. Tante Vera. Hah? Tante Esther tutup mata. Muter, tapi tutup mata betul-betul muter. Sampai kalau saya Om Hardy bilang stop, maka stop ya. Tunggu dulu, jangan muter dulu. Nanti lempar itu barang. Ini yang dipegang. Siapa yang kena di kepalanya, dia maju ke depan. Yang ini juga dibuka. Yang ini juga saya. Ada kuncinya? Oh, itu yang penting disuruh. Oke, nggak apa-apa. Sekira sudah ada kuncinya. Oke. Dari sini. Karena ini perlu lemparnya jauh tinggi.
Tolong siapa yang kena kepalanya? Ya, semua tutup mata supaya tidak menghindar. Semua tutup mata. Oh, begini. Tante Vera dari belakang. Tante Vera dari Tante Vera. Tante Esther di sana. Esther ya. Esra. Ya. Tante Vera sambil tutup mata. Tante Esther sambil tutup mata. Putar badannya. Terus muter terus. Stop. Stop. Iya. Sekarang lempar kemana saja itu barang. Siapa yang kena? Ya, baju merah. Sini baju merah. Baju merah sini. Satu kali lagi, Tante Esther. Sini. Gak apa-apa. Yang jauh, Tante Esther. Sini. Yang jauh. Muter. Ya, tutup mata. Gak boleh. 1, 2, 3. Nah. Hitam. Baju hitam kena. Sini. Jangan. Making melody. Satu-satu dulu, ini sudah mulai mengering. Kamu sekarang pergi ke cermin depan situ, ya. Yang di sini aja lihat ya. Kamu perhatikan mukamu, ada berapa titik yang ada di mukamu. Lihat cermin sana. Perhatikan baik-baik mukamu, ada berapa titik. Terus perhatikan. Sudah bisa kelihatan deh. Aduh, mestinya memang pakai arang bagus. Mestinya memang yang putih. Ya, kamu juga ke sana. Dibuka aja itunya. Oh, nggak bisa terbuka ya. Ya, perhatikan. Ada berapa titik? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kita akan lihat di sini. Oh iya, lihat. Sudah? Ingat posisinya? Jangan takut ya. Ini bukan terigu ini. Ini tante itu punya apa, tante Uyan punya. Ada berapa tanda yang Om Hardi kasih di kamu? Hah? Hitungannya sudah salah. Coba tujuh-tujuhnya. Jangan
3, 4, 5, 6. Ya. Tuh. Oh ini bukan ya. Tepat tak? Tepat. Tapi berapa kali bercermin? Ayo. Wah. Nggak ada yang satu kali langsung kan? Sekarang pertanyaannya. Ya, Om sudah lihat tuh. Berapa tanda? 5. Tunjuk tandanya di mana? Oh iya betul, tepuk tangan. Berapa kali bercermin? 2. Oke, sekarang ini Om. Terima kasih namamu? Nigel. Hah? Nigel. Nigel ya, bukan Miguel ya. Nigel ya, oke. Ini Stefani. Terima kasih Stefani. Oh, namanya? Iya. Apa? Iya. Kita tenang dulu sengaja supaya dia makin putih dulu. Om Adrian, ini karena orang tua jadi harus banyak. Ada berapa tanda yang Om Hardi kasih sama Om Adrian? Ada 12, betul? Betul? Yakin? Wah, ini betul, tepat. 12. Hah? Oh, 2 kali. Curang nih. Oke, nggak apa-apa pelan-pelan. Sekarang pertanyaan kedua. Tunjukkan tanda-tanda itu. 4. 1. 2. Oh ya, terus. Apa ini? Berapa kali bercermin? 2 kali. Tidak ada yang 1 kali langsung ingat. Ya, makanya kenapa orang kalau bercermin mesti kalau sudah ada cermin di jalan bercermin lagi. Betul? Dan perhatikan, ini Om Hardi mau awali ini dengan permainan ini sengaja. Kenapa? Itulah orang-orang percaya. Yakobus katakan, ayo kita lihat ayatnya semua. Boleh kita kursi satu aja. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 22 dan 23. Dicatat aja dulu Alkitabnya. Baru nanti ada, kita lihat laptop dulu, kita lihat pakai laptop dulu. Baru nanti ada ayat-ayat penting, baru kita baca. Ini baru pendahuluan. Ya, Yakobus bilang begini. Semua ke depan. Dicatat ada ayatnya. Semua bawa pulpen ya. Nah, karena ini supaya nanti firman Tuhannya baca sendiri. Ada firman Tuhan yang harus dibaca. Kalau tidak usah Om Hardi suruh baca, jangan baca. Perhatikan semuanya. Sama-sama baca 2-3. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu kenapa kita bercermin 2 kali sampai berkali-kali? Karena kita kadang-kadang banyak menipu diri sendiri dan tidak yakin dengan dirinya. Betul kata yang saya lihat itu? Cantik. Balik lagi, betulkah? Yang lebih kaget lagi ketika lihat cerminnya cermin bengkok. Jadi mukanya yang ini. Dan siap apa gambarannya orang yang tidak melakukan firman Tuhan? Perhatikan. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar
firman saja dan tidak melakukannya, ia seperti orang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Seperti tadi, semuanya, baik Om Adrian, baik siapa? Om Miguel dan Tante Stefani, semua bercermin, tapi berkali-kali dia baru sadar bagaimana keadaannya. Dan orang yang tidak melakukan firman Tuhan seperti itu, yang tidak melakukan firman, dia butuh cermin, dia butuh kemana-mana cermin. Kadang-kadang di mobil, Om Hardi pernah satu kali parkir di satu tempat parkir, kemudian ada cewek-cewek lewat. Untuk mereka bercermin di pas, bukan di pertamanya di situ di spion, kemudian dia bercermin di kaca. Waktu dia lagi bercermin, Om Hari langsung buka. Dia tidak mau, kenapa? Dia ingin mengamati dirinya terus, dan dia ingin terus melihat bagaimana keadaannya yang sebenarnya. Setiap manusia itu tidak akan pernah sempurna kalau kita tanpa firman. Perhatikan, kita akan melihat cermin yang sebenarnya yang Tuhan katakan. Ayat 24. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Dia lupa lagi, padahal tiap hari kita bercermin, tapi kita tetap lupa lagi. Gimana saya punya model? Bagaimana saya punya? Ini gambaran bagaimana orang bercermin. Nah, sekarang Om Hardi akan tayangkan. Ini Om Hardi dapat dari televisi dan kalian boleh nonton. Sekarang kita lihat bagaimana orang bergaya dalam cermin. Di cermin, ya. Jadi perhatikan, orang yang bergaya dalam cermin itu kadang-kadang banyak macam. Kita akan lihat, ya, termasuk bukan hanya manusia, termasuk burung. Oke, kita lihat dulu. Ya, Om Daniel, making melody Om. Oh sudah. Ya betul. Makanya lihat aja, nonton dulu supaya kalian ingat lagi. Ini sudah lama sekali. Berani lawan aku? Berani lawan saya? Apa? Lihat. Saya mau istirahat, kamu ganggu saya. Kamu ikut saya terus. Macam-macam aja. Lihat saya. Suka sama saya? Suka sama saya? Lihat.
cantik? Iya. Dia nggak boleh diambil. Ini dia mulai. Wih, ada cewek, aku cewek. Ya. Padahal dirinya sendiri dia dikejar-kejar dia. Cewek. Aku buru baik. Oke, yuk lanjut. Pelan-pelan ya. Nah, ini teman kita, saudara kita dari zaman dahulu. Sarimin berkaca, digencak. Ini apa ya? Siapa dia ya? Dia mau ambil ya, dia mau salaman. Kenapa dia lihat saya tapi kok bisa salaman? Aduh. Semuanya ya, terima kasih buat Konsep. Kita lihat bagaimana gaya-gaya di cermin. Nah, firman Tuhan juga tadi katakan, baru saja melihat sudah memandang lagi. Dan bahkan kita lihat, termasuk anak-anak, ketika dia lihat dirinya sendiri, malah dia tertarik dengan dirinya sendiri. Siapa di sini yang suka dengan dirinya sendiri, angkat tangannya. Nggak apa-apa, siapa yang suka? Siapa yang bangga dengan penampilannya? Ya, tolong berdiri. Sudah? Oke. Sekarang perhatikan, cermin ini merupakan satu benda yang memantulkan. Beda dengan Om Hati mulia. Itu kaca bukan? Ada kacanya enggak? Tapi memantulkan. Tidak, kita langsung bisa melihat. Ada banyak orang-orang yang tidak bercermin, tetapi langsung lihat kaca, tapi langsung lihat orang lain. Nah, ini lebih berbahaya lagi. Di dalam cermin itu, kita tidak bisa melihat orang lain, tapi kita akan melihat diri kita sendiri. Demikianlah firman Tuhan katakan tadi, kalau kita menjadi pelaku firman, maka kita yakin bahwa kita adalah orang-orang yang tidak perlu lagi kita percaya diri. Kita tidak perlu lagi bercermin beberapa kali, tapi kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang akan membawa kita. Kenapa? Kita baca ayatnya. Ini harus dibaca dan kita lihat di dalam Amsal. Pelan-pelan ya. Amsal 27 ayat 19. Amsal 27 ayat 19. Oke. Perhatikan tentang cermin. Dulu belum ada cermin seperti ini. Kalau orang-orang mau bercermin dulu itu di belakang pakai apa namanya? Pakai aluminium. Pakai air. Itu dulu. Pada zaman Robin Hood belum ada
cermin, mereka bercermin di air. Nah, sekarang cermin kita sudah jelas, tetapi tetap sama prinsipnya. Tetapi firman Tuhan katakan begini, seperti air, perhatikan semuanya, mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Perhatikan, seperti wajah, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Perhatikan, jadi apa yang ada di luar kita sekarang itu adalah gambaran hati kita. Makanya keinginan kita itu sudah ada dalam hati kita, tersembunyi. Om Hardi tidak menyadari kalau sebenarnya Om Hardi punya cita-cita menjadi pendeta. Bersyukurlah kita sekarang sudah memiliki cita-cita dan tertanam dalam hati, saya mau seperti ini, saya mau jadi seperti ini, saya mau jadi ini. Bersyukur. Kenapa? Karena itu cerminannya. Jadi apa yang ada di dalam hati kita itu akan menjadi milik kita. Dan itulah gambaran kita. Makanya kenapa Om Hardi tadi kemarin bisa baca ini apa, ini kira-kira apa. Dari tampilan akan ketahuan. Contohnya kemarin pelatih sepak bola bajunya pakai baju bola. Sampai sekarang bajunya baju bola, banyak baju bolanya, ada 10, sama warna, sama model. Makanya dari kemarin sampai sekarang dia pakai baju bola terus. Ya, oke. Nah sekarang kalau lihat dari tampilan, semuanya kita mau jadi dalam karena pakai batik. Karena orang Jawa semua. Tetapi perhatikan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Siapa yang yakin hatinya ada di dalam Tuhan? Puji Tuhan. Baik, sekarang kalau begitu apakah siapa kita sebenarnya? Manusia, betul, Justin. Kita adalah manusia. Karena kalau bukan manusia berarti seperti tadi, yang bercermin sampai nungging-nungging. Dia tidak salaman sama, karena dia nggak mengerti. Nah kita manusia. Nah sekarang manusia, sebagai manusia yang dikatakan kita ini memiliki hati dan kita ini mencerminkan siapa kita sebenarnya. Nah kita akan melihat apa yang harus kita yakini bahwa kita ini adalah cermin buat orang lain. Jadi bukan cermin itu adalah satu alat untuk melihat kepada kita sendiri. Ya, itu cermin. Ayo deh, sebelum kita lanjut, kita berdiri dulu semua, gerakkan dulu badannya. Pada tidur nggak tadi malam? Nanti saya mau tanya, tidur jam berapa tadi malam? Tunggu jam berapa? Jam setengah 12 sampai jam setengah 1. Setengah 1, berarti jam setengah 1. Oke, makanya Om Hardi terus. Jam berapa tidurnya? Nggak apa-apa. Jam setengah 11. Setengah 11. 11. Jam bagus, betul sudah tidur ya? Oke, berarti bangun jam berapa? Jam berapa? Jam 4, jam 5. Perhatikan, di Messi kemarin ada orang, anak-anak hari pertama dia tidur jam 12, jam 3 sudah bangun, jam 4 pagi sudah main bola. Main bola, nggak ketahuan sama pembinanya. Mereka main bola, ada lapangan sepak bola di sana. Mereka bermain bola. Pas waktu sesi kedua, dia duduk, dia langsung begini. Nah sekarang Om Hardi lihat, sekarang dia kalah. Om Hardi kita naikkan tadi pujian tadi, making melody. Semua semangat ya. Making
semuanya ngantuk ya. Jangan kalah ya, jangan kalah ya. Oke, semua perhatikan. Baik, semua perhatikan. Sekarang Om Hardi akan bagi semuanya untuk supaya kalian mengerti bahwa ini pujian ini betul-betul kita yang melawan, seperti Daud katakan, jiwaku pujilah Tuhan, hatiku. Jadi hati kita harus memancarkan sukacita. Dari awal Om Hardi lihat, makanya tadi sama Tante Vera, terus Tante Vera. Kenapa? Karena kita harus benar-benar mengalahkan itu. Ya, oke. 2, 3, go. 1, 2, 3. Making melody in my heart, making melody in my heart. Anak-anak saja, suara anak-anak saja. 2, 3. Making melody in my heart, making melody in my heart, making melody in my heart. Ada banyak orang berkata begini, saya memang
pedes, tapi hati saya baik. Betul? Saya ini memang pelit, tapi hati saya pemurah. Ada betul? Ada yang banyak dalam benar? Ada lagi yang luar biasa. Orang tidak pernah ke gereja, kemudian diingatkan, Om, ayo ke gereja Om, ingat Tuhan Om. Kamu dengar ya, saya ini memang ada di rumah, tapi hatiku ada di gereja. Betul kan? Ada banyak sering kali kita seperti itu. Kita kadang-kadang berpikir, oh yang penting hati, tetapi perbuatan kita tidak sama. Kalau kita katakan saya orang baik, maka kita harus melakukan kebaikan itu. Kenapa? 1 Korintus ini harus dibaca ya, 2 Korintus 3 ayat 18. Perhatikan, 2 Korintus 3 ayat 18. Sama-sama kita baca ya. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Catat dulu, catat saja, nggak usah lihat Alkitab dulu, catat dulu, baru lihat ke depan. Karena kita ada ini. Oke, sudah catat dulu. Oke, catat dulu supaya semuanya ada catatan di cermin, di mirror. Sudah? Baik, kita baca sama-sama. Om Ardi baca ya. Dan kita semua mencerminkan apa? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin Om Ardi bertanya, apa yang membuat kita serupa dengan Tuhan? Adalah Roh. Tadi malam kita sudah katakan, kita malam kita sudah berdoa dan kita sudah menyembah Tuhan. Kita membutuhkan Roh Kudus karena kita ini adalah benih yang baik, dan benih yang baik itu adalah benih kerajaan. Dan benih kerajaan itu ialah kerajaan Allah, bukan soal makan dan mie, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan apa? Sukacita oleh Roh. Di sini kita seringkali ada banyak artis-artis Korea yang terkenal. Siapa di sini yang pernah dengar beritanya? Ada banyak artis-artis Korea yang cantik-cantik, tapi kemudian mereka bunuh diri dalam keadaan muda dan terkenal. Ya, ada banyak orang-orang seperti contohnya, bukan Super Junior. Aduh, siapa yang wanita itu yang suaranya bagus? Bukan Celine Dion yang meninggal. Whitney Houston. Oh, betul ya? Betul maksudnya bahasa Inggris ya? Whitney Houston. Whitney Houston itu, perhatikan, Whitney Houston sebelum dia menjadi penyanyi yang terkenal, ingat, jangan biarkan burung mengambil. Sini, boleh sini. Ya. Oke, mundur lagi. Ya. Perhatikan, Whitney Houston itu sebelum dia terkenal, sebelum dia menjadi penyanyi terkenal, dia menjadi kaya. Dengar, dia menyanyi di gereja, dan di situ dia mulai menyanyi di gereja dari kecil, dari anak-anak kecil. Kemudian dia mulai besar, sehingga ada produser yang melihat, wow, keren suaranya, wow, cantik mukanya, wow, ada uang di sana. Maka dunia mulai melirik. Makanya di sini kita lihat, kita perlu berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Kita harus jadi bintang. Ini khotbah pertama Om Ardi. Kita harus jadi bintang. Tapi sementara sudah jadi bintang, kita harus tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan. Kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Waktu Whitney Houston mulai terkenal, dia mulai bukan hanya dilirik oleh produser, tetapi dia juga mulai dilirik oleh seorang laki-laki yang menjadi suaminya. Dan ketika dia
menjadi suaminya, ketika dia menjadi istrinya, dia mulai terlibat dengan apa yang dilakukan suaminya, yaitu narkoba. Perhatikan, penyanyi gereja yang kemudian Tuhan pakai dan kemudian diangkat, mulai terkenal, mulai kaya, tapi akhirnya dia mulai terhilang. Kenapa? Di sini kita melihat ketika hati kita mulai tidak dengan Tuhan, ketika kita mulai menjauh dari Tuhan, maka terangnya kita itu akan hilang. Dan kita akan menjadi cermin, dan kita tidak lagi mencerminkan kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Masalahnya dari mana? Perhatikan. Datangnya dari Tuhan yang adalah apa? Roh. Om Hardi mau tanya, siapa yang bangga dengan Daud? Bangga? Betul? Betul bangga dengan Daud? Jadi raja ya? Om Hardi mau tanya, kenapa Saul ditolak dan Daud menjadi raja? Nah, tidak mematuhi peraturan Tuhan. Waktu kapan? Tidak mematuhi peraturan Tuhan. Waktu kapan? Waktu peperangan. Disuruhnya apa? Bunuh semua. Amin. Musuhnya harus dibunuh semua sampai ternaknya. Tapi dia mulai pilih-pilih. Rajanya diambil. Tujuannya katanya untuk mempermuliakan Tuhan, padahal dia sudah tidak taat. Makanya Tuhan katakan, dengar-dengaran lebih baik daripada mempersembahkan korban. Kenapa kamu tidak bunuh? Tidak ambil, kamu ambil sapinya. Oh, ini yang bagus-bagus untuk saya persembahkan. Tuhan tidak suka dengan persembahan yang baik, tapi kita di luar ketaatan. Hati kita menjauh dari Tuhan. Om Hardi mau tanya, siapa yang paling jahat? Daud atau Saul? Betul? Oke, kita hitung sekarang. Apa yang Saul lakukan sehingga ditolak oleh Tuhan? Kemudian dikatakan di dalam ayat pasal 16 ayat yang ke 45. Tunggu pelan-pelan ya. Kemarin lupa pelan-pelan ya. Di sana dikatakan roh Tuhan meninggalkan Saul. Roh jahat dan roh jahat diganti dengan roh jahat. Pelan-pelan ya. Ini bicara hati ya. Kita akan bicara hati-hati ini. Jaga-jaga, hati-hati ya. Ya, 16 ayat yang ke-13. Ayat 14 maaf. Ayat 14. Enggak usah lihat Alkitab. 1 Samuel pasal 16 ayat 14. 1 Samuel 16 ayat 14. Perhatikan. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ada roh jahat ya, yang Tuhan izinkan mengganggu siapa? Saul. Hati-hati, makanya hati-hati kalian jangan dipakai oleh iblis. Kita menjadi burung pencuri firman Tuhan. Hati kita menentukan. Perhatikan. Kita lihat sekarang ayat 13. Ayat 13 pelan-pelan. Samuel mengambil tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, sama-sama, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Dan sejak dia berkuasa, Saul mulai dirasuk. Om Hardi mau tanya, apakah Saul tetap jadi raja? Ditolak. Amin. Sekarang pertanyaannya, Daud tetap jadi raja? Kenapa Daud jadi raja? Sudah diurapi. Apakah Daud pernah membuat kesalahan? Pertanyaannya, kesalahannya lebih mana yang besar? Saul atau Daud? Sekarang pertanyaannya, Saul cuman dia berperang, dia melawan orang Filistin dan kemudian dia menang. Itu yang
perintah Tuhan. Cuma satu yang dia lakukan ketika dia mengambil dan tidak mentaati firman Tuhan. Dan perhatikan, dan ketika dia orang lain berperang, perhatikan, dia tinggal di istana. Dan waktu dia tinggal di istana, ini dosanya ya, dia ngintip orang mandi. Ada orang mandi diintip, becek. Mantap. Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi dengar, setelah itu bukan hanya melihat, dia mulai bertanya, dia mulai berkata kepada yang lain, dia mulai pelayan, mulai paling pelayan, dan dia berkata begini, siapa perempuan itu? Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya? Hanya orang itu didukung, bukan hanya alat-alat saja didukung. Ya, perhatikan. Siapa namanya? Tanya. Oh, ditanya. Hebat Tuhan. Oh ya? Single kah? Tidak Tuhan. Dia istri Urea. Apa? Ya, Urea. Bukan Oreo. Kalau Oreo itu makanan. Urea ya. Karena ada yang bilang Uria. Uria ya. Kemudian, oh ya, ada di mana dia sekarang? Lagi ada berperang. Saya istirahat. Kira-kira kalau orang lain kerja kita tidur-tidur, berdosa nggak? Siapa bilang? Cuman maksudnya begini, ketika orang lain kerja, orang lain belajar, kita malah main-main, orang akan bilang, loh, kenapa kok dia main-main? Pasti akan cerminnya nggak bagus. Mereka akan lihat, loh, nggak bagus dia. Demikian juga yang dilakukan oleh Daud. Ketika dia santai-santai, kemudian dia mengambil istri Uria, dan maaf, sekali lagi pelan-pelan, maka dia mulai melakukan perzinahan dengan Batseba. Kemudian dia hamil. Nah, untuk menutupi dosanya, perhatikan, untuk menutupi dosanya, maka dia disuruh panggil Uria pulang. Suruh pulang dia. Maksudnya begini, pulang supaya dia kembali ke Batseba. Ini siasat yang sangat jahat dari Daud. Tapi kemudian waktu Uria pulang, Daud bilang, terima kasih, kamu sudah berperang, kamu sudah bekerja luar biasa. Sekarang pulanglah, kembalilah ke rumahmu dan tidurlah dengan istrimu. Apa Uria jawab? Aku tidak mungkin melakukan itu. Demi Tuhan dan demi Tuanku Raja, aku akan tetap berperang. Masa aku tidur dan hidup tenang-tenang di rumahku sementara teman-teman saya berperang? Dengan kata lain, Uria sedang menegur siapa? Daud. Orang berperang, kamu tidur-tiduran di istana. Amin. Kemudian tidak hanya sampai situ, Uria dia tetap tinggal di istana. Berapa kali disuruh pulang, dia tetap tinggal. Tidak, saya tetap tidak akan pernah pulang sebelum perang ini selesai. Perang selesai, saya baru pulang. Akhirnya Daud untuk menutupi dosanya, maka dia mulai membuat surat kepada Panglima Yoab. Dia tulis surat yang bunyinya Uria tidak tahu apa bunyinya. Kemudian ketika dibaca, suratnya bilang begini, tempatkanlah Uria di barisan paling, supaya apa? Cepat mati. Orang yang paling depan itu pasti
tombak, panah dengan pedang. Dan ketika dia sedang berperang, ya, perhatikan semuanya. Maka akhirnya Uria mati. Om Hati mau tanya, siapa yang paling jahat? Daud atau Saul? Saul pernah membunuh rakyatnya? Saul pernah membunuh prajuritnya? Saul pernah mengambil istri orang? Tidak. Daud lebih jahat. Tapi kenapa sampai sekarang, sampai selesai, sampai mati, Daud tetap jadi raja? Satu hal, ketika dia mulai rusak hatinya, ketika dia mulai merusak hatinya, maka dia datang kepada Tuhan dan dia minta ampun. Ketika Nabi Nathan menegur dia, ketika Nabi Nathan menegur dia, dia tidak suka-suka untuk minta ampun dan dia berlutut di depan Nabi Nathan kepada Tuhan. Dia minta ampun. Karena Nabi Nathan mulai menggambarkan dosanya itu seperti ini. Ada orang kaya yang punya domba banyak sekali, kambing domba banyak. Kemudian ketika dia hendak mengadakan pesta, orang itu mengambil domba rakyatnya yang cuma satu-satunya domba itu. Kemudian dia ambil domba itu dan dia sembelih. Menurut kamu harus diapakan orang ini? Apa yang dikatakan? Hukum mati dia. Dan ketika dia katakan seperti itu, Nathan katakan, kamulah itu sekarang. Kamu sekarang sudah tidak mencerminkan lagi kemuliaan Tuhan. Kamu sudah tidak ada lagi dalam urapan Tuhan yang benar. Kamu sekarang sudah salah. Sekarang kamu harus dihukum mati. Dan waktu itu dia berlutut. Dengar, ketika dia minta ampun, dia sujud. Pada saat itu, perhatikan, hatinya dipulihkan. Dan dia mulai kembali mencari Tuhan. Anak yang dikandung Seba mati, tetapi diganti dengan anak yang berikutnya. Siapa namanya? Salomo, yang kemudian menjadi raja yang diberkati, menjadi raja juga yang berkuasa. Dan nama Daud tetap terpanjang, walaupun tidak seperti Saul ditolak menjadi raja, tetapi tetapi Daud tetap menjadi raja sampai matinya. Kenapa? Karena dia memulihkan hati. Karena itu kita perlu berpegang terus kepada firman Tuhan. Kalian boleh punya cita-cita luar biasa, kalian boleh punya cita-cita yang dahsyat dan luar biasa, tetapi yang terpenting dari semua ialah kita harus siap untuk dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Kita harus siap untuk menerima firman Tuhan dan kita siap dipulihkan oleh Tuhan. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ayat ini dipakai oleh seorang kiai yang kemudian lagunya menyebar. Tapi Hardi tahu, karena kiai ini pernah sekolah di Katolik. Dia sering baca Alkitab, dan dari khotbah-khotbahnya dia selalu mengkhotbahkan tentang Kidung Agung sebelumnya, tapi kebablasan karena dia cari istrinya banyak-banyak. Akhirnya turun, namanya Aagim. Aagim. Sekarang Aagim tidak terkenal lagi setelah dia setelah dia mulai nyeleweng. Lagunya, jagalah hati, janganlah engkau nodai. Itu dan sini tidak ada akurat, tetapi Alkitab ini katakan bahwa ketika kita menjaga, kenapa kita harus menjaga hati? Berarti kita ini akan ada banyak masalah, tantangan yang kita hadapi. Amin. Tetaplah menjaga hati kita, karena dari situ akan terpancar kehidupan. Dari situ akan
kehidupan. Amin. Kita tunduk kepala. Kita tunduk kepala dulu. Panitia untuk melayani Tuhan. Semua kita ada dalam hadirat Tuhan. Semua kita ada dalam Tuhan sekarang sih. Semua bisa kita tersenyum. Semua bisa menampilkan apa yang ada di luar kita. Yang tadi firman Tuhan katakan, seringkali kita tidak mengerti dengan tampilan kita sendiri. Semua orang bisa bersandiwara. Tetapi hari ini, mari kita melihat ke dalam hati kita masing-masing. Ketika Daud datang kepada Tuhan, ketika Daud minta ampun kepada Tuhan, maka Daud mulai datang kepada Tuhan dan dia mulai minta ampun, dan Tuhan mengampuni, sehingga dia menetapkan terus menjadi raja. Ada banyak kita, Tuhan ingin angkat lebih lagi, Tuhan ingin berkati lebih lagi, tetapi seringkali berkat itu tertahan. Ranking kita tertahan, sekolah kita prestasinya bukan naik tapi malah menurun, bahkan mungkin tetap tidak ada kenaikan. Pribadi kita seringkali kita susah untuk melakukannya. Kita ingin, tetapi kita tidak bisa merubahnya. Dengar hari ini, hati kita adalah cermin. Hati kita adalah cermin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Segala puji.
kita perhatikan terus dia tuh ayat sebelum kita berdoa lagi. Kita lihat ke depan, kita lihat ayat ini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Kenapa Daud mengalami dan diampuni oleh Tuhan? Kenapa Daud mengalami dan ditetapkan jadi raja? Ketika Daud mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, karena Saul sedang tidur dan dia sedang memegang pedangnya Saul, dia tinggal membunuh. Pada waktu itu Saul sedang mengejar-ngejar Daud untuk membunuhnya. Dan ketika Saul sedang tidur dan Daud tinggal memegangnya, pengawalnya bilang begini, Daud, ini kesempatanmu. Daud, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kamu untuk membunuh. Sekarang, kalau kamu tidak bisa, saya yang akan melakukannya. Apa yang Daud katakan? Jangan engkau mengusik orang yang diurapi Tuhan. Jangan mempermainkan orang yang diurapi Tuhan. Dengan kata lain, kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi ampuni dia. Dan Daud tidak melakukan itu. Dia cuma mengambil ujung jubahnya, dia ambil dan dia ambil pedangnya. Kemudian pada pagi hari dia berteriak, Tuanku, Rajaku, lihat apa yang ada di tanganku. Ada pedangmu dan ini adalah ujung jubahku. Aku tinggal membunuh tadi malam dirimu, tetapi aku tidak lakukan. Karena aku tahu engkau adalah orang yang diurapi. Dan saudara, dengar anak-anak, apa yang dilakukan Daud, itu juga yang diterima oleh Daud. Dia punya salah yang sangat besar, lebih besar daripada Saul. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, tapi sebelum dia datang kepada Tuhan, sebelum dia melakukan kesalahan, dia pernah memberikan dan dia memiliki hati mengampuni kepada Saul. Dia melepas pengampunan. Hari ini hati kita adalah gambaran, dan dari hati kita akan terpancar kehidupan. Terpancar kehidupan berarti kita akan mengalami dan menikmati kehidupan yang sebenarnya melalui hati kita. Firman Tuhan adalah sumbernya, Yesus adalah sumbernya. Dan Yesus katakan, jika kamu di dalam aku dan aku dalam kamu, maka kamu akan memancarkan air kehidupan. Percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan ada bersama dengan engkau. Mari kita tutup mata, kita menyembah Tuhan. Ubah hatiku, ubah hatiku, ubah hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh. Haleluya. Ubah hatiku. Jangan ada dendam, jangan ada dendam. Seperti salju. Haleluya, haleluya. Ubah hatiku. Tutup mata semuanya, tutup mata semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Engkau penjunan, Dia yang membentuk kita sekarang. Penjunan tanah liat, tanah liat, bentuk jadikan, bentuk jadikan.
mana Tuhan yang akan memberkati kita. Siapa yang mau dibereskan? Siapa yang mau dipulihkan? Jangan ngomong, tapi nama maju ke depan saja. Maju ke depan, nanti Om Hardi akan doakan. Siapa yang siap untuk dipulihkan? Siapa yang siap untuk dibereskan? Siapa yang siap dipulihkan hatinya? Siap untuk diberkati lebih lagi dengan iman? Berdiri dan maju ke depan.
hatiku selalu melekat padamu selamanya. Setiap kami datang menyembah Engkau Tuhan, kami sujud menyembah Engkau. Oh Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Engkaulah yang memiliki setiap anak-anak di tempat ini.
agar mereka mengerti apa kehendakmu buat mereka. Tuhan, anak-anak ini adalah anak-anakmu Tuhan, anak-anak Engkau sendiri yang Engkau sudah nyatakan bahwa kamulah adalah anak-anakmu. Oleh sebab itu Tuhan, kalau ada masih di antara anak-anak ini yang masih belum mengerti firman-Mu, atau masih Tuhan melakukan bukan kehendak-Mu, Engkau juga ampuni mereka. Biar aku terus berbicara kepada mereka Tuhan, berbicara agar mereka mengerti firman-Mu yang Kau kehendaki di dalam kehidupan mereka untuk mereka lakukan. Tolong Bapa di dalam surga, hanya Engkau Tuhan yang dapat menolong kami semua Tuhan, baik para pembina, kami Tuhan juga kami tidak mempunyai apa-apa Tuhan untuk membawa mereka sungguh-sungguh berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu saja. Pagari hidup mereka Tuhan, pagari hidup mereka dari banyak hal dari dunia ini yang Tuhan akan membawa mereka keluar dari jalan-Mu. Tapi kami mohon kepada-Mu, biarkan Kau lindungi mereka, berikan mereka sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu, kepuasan yang dari Engkau, supaya mereka tetap puas di dalam Engkau, tidak menginginkan lagi apa yang ada di dunia ini yang akan menjatuhkan mereka, yang akan menyeret mereka keluar dari jalan-Mu. Kami mohon Tuhan, lindungi mereka, agari mereka Tuhan, agar mereka tetap tinggal setia di dalam Engkau sampai Engkau datang kembali. Tuhan, tolonglah di antara anak-anak, mungkin karena mereka masih belum terlalu mengerti, tapi kami percaya Engkau berkuasa Tuhan, berbicara kepada mereka melalui firman-Mu, melalui kata-kata-Mu sendiri yang kami tidak bisa lakukan itu. Mari Tuhan, ampuni kekurangan kesalahan mereka, juga kekurangan kami Tuhan, sebagai guru, sebagai pembina, banyak kekurangan kami Tuhan. Engkau pun mengampuni kami, tapi biarlah kami juga tetap setia mengasihi anak-anak ini yang Engkau sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, untuk firman-Mu, untuk penyembahan, untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, segala puji hormat kami kembalikan hanya kepada-Mu saja, karena Engkau saja yang layak menerima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik.